Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kamu lelah dan ingin menyerah, merasa sudah mencapai batas. Tapi batasan itu memang siapa yang menentukan? Kalau kamu punya waktu untuk mengeluh, untuk terpuruk, mending kamu gunain untuk melakukan hal-hal baik. Kamu gunain untuk melangkah ke depan. Daripada kamu gak ngapa-ngapain, buang-buang waktu, cuma rebahan, lalu main HP, lalu makan, tidur, RMT, rebahan, makan, tidur. Cuma itu yang dilakuin, asik di zona nyaman, tanpa beban, tanpa tantangan. Apa yang kamu rasain? Lelah kan? Bosan? Gak enak perasaan. Ternyata gak ngapa-ngapain itu adalah lelah yang tidak terlihat. Mending kamu catat, buat kegiatan agar lelah kamu itu terlihat. Karena gak mungkin kamu menyesal lalu kembali ke masa lalu. Yang bisa kamu lakuin adalah perbaiki hari ini untuk masa depan. Sahabatku, Subhanul Yaum Rijalul Lugot. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Pemimpin kita itu bagaimana anak mudanya saat ini. Jika pemudanya itu rajin ibadah, suka mengupgrade keilmuan, suka melakukan hal-hal yang baik, positif, produktif, insya Allah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang bisa dipercaya. Tapi apabila pemudinya itu ahli maksiat, suka zina, minum khamr, malas-malesan, gak mau ngapain, mau malas saja malas, apa yang kita harapkan? Naudzubillah, negeri ini akan hancur oleh pemuda-pemudinya yang ahli maksiat. Anak-anak muda, mumpung masih muda, semangat. Lakukan hal-hal yang baik, yang produktif. Kalau nggak tahu mau ngapain, tanya sama orang-orang sekitarmu. Atau cari referensi di Google, di media sosial, kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak kok. Agar apa? Agar apa yang kamu lakukan itu berbuah surga. Pemuda itu adalah seseorang yang usianya muda, mempunyai pendirian yang kokoh, arah yang jelas, berani menunjukkan sikap, tak canggung untuk meluruskan kesalahan atau penyimpangan. Maka beberapa ulama mengatakan bahwa pemuda adalah al-muharrik, penggerak utama hayatil umat ini. Sejarah telah membuktikan bahwasanya pemuda itu selalu berkontribusi dan mengambil peran kepeloporan dalam segala hal, terutama kebaikan. Maka kita sebagai generasi robani, generasi yang penuh dengan heroisme layaknya Ibrahim dan idealisme layaknya Ashabul Kahfi, memiliki iman, ilmu dan amal, serta berkontribusi dalam dakwah. Sehingga ketika kita itu memimpin, ketika pemuda itu memimpin, sudah memiliki kapabilitas, kemampuan, dan integritas, prinsip, kampus, dan masjid menjadi pusat pergerakan. Karena memang itulah lingkungan mereka. Maka mari kita dorong diri mengambil peran dakwah ini. Terutama mari kita rangkul para pemuda agar selalu dekat dengan masjid dan Al-Quran. Karena memang Rasulullah dan para sahabat itu dekat dengan masjid dan Al-Quran. Kita yang akan meneruskan estafet perjuangan Islam ini. Maka sahabat, apa yang kita tuju? Surga. Surganya Allah.
Kenapa demikian? Apa alasannya? Kalau memang butuh alasan, nafas kita detik ini sudah cukup menjadi alasan mengapa kita harus berjuang. Apa ini sulit? Sulit. Pahit. Kenapa? Karena memang surga itu manis. Bagaimana kita membedakan rasa manis kalau kita belum pernah merasakan pahit? Jika masih ada yang merasa masih punya waktu untuk berbuat baik kelak, bertobat besok, sesungguhnya itu adalah tipu daya setan. Maka Igtanimu khamsan qabla khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Karena beda, semangat ketika kita masih muda dan tua itu berbeda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan potensi. Masih banyak tenaga yang tersimpan kuat. Masih ada pikiran yang terawat jernih. Dan masih ada semangat yang tinggi berkobar. Dan itu semua adalah potensi yang bisa berubah menjadi energi kebaikan atau bahkan kemaksiatan. Karena tergantung sang pemilik bagaimana mengarahkannya. Ada sebuah surat wasiat dari seorang remaja yang hidup di zaman kita. Namanya Muhammad Fatih Farhat. Umurnya baru 17 tahun, seorang pemuda Palestina yang telah syahid. Begini penggalan suratnya. Saudaraku umat Islam, sesungguhnya sholat subuh berjamaah adalah rahim yang melahirkan pejuang dan pahlawan. Ia adalah tempat peraduan orang-orang yang ikhlas. Sholat subuh berjamaah adalah ciri-ciri mujahidin, indikasi kemenangan, serta tempatnya orang-orang yang soleh. Sungguh banyak kebaikan di waktu itu. Ini adalah contoh pemuda Islam yang menjunjung tinggi agamanya dan menjaga kesucian dirinya, serta siap mempertanggungjawabkan masa mudanya di hadapan Allah kelak. Maka mari kita mulai untuk mengalahkan diri kita yang dulu menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi gak usah terburu-buru, karena memang berubah itu tidak bisa hanya dengan waktu sehari. Butuh waktu, butuh proses. Step by step, but never stop. Istiqomah. Take your time, enjoy the process. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.